Halo sahabat tablet, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi di pertemuan kita tentang pembahasan pemrograman Python ya. Sebelumnya kami dari tim tablet ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk sahabat-sahabat semua. Semoga di tahun yang baru ini segala sesuatunya menjadi lebih baik ya. Oke, untuk memulai pertemuan kita pada hari ini, sebelumnya kita akan sedikit mengcustomize IDE kita ya. Jadi supaya kesannya programming ini tidak terlalu monoton. Nah sebenarnya di dalam Visual Studio ini kita bisa mengkustomisasi look-nya ya, tampilannya itu dengan cara kita masuk ke menu preferensi, terus kita ubah ke color theme. Ya. Nah, di sini sobat tablet bisa mengganti theme-nya, seperti tulisannya atau bentuk background-nya seperti apa. Kalau yang default kan light ini ya, light Visual Studio. Nah, bisa juga diganti dengan kalau misalnya sahabat tablet suka dengan yang dark, itu bisa kita ganti dengan visual yang seperti ini ya, Dark Visual Studio. Nah, bentuknya akan seperti ini. Tapi sekarang kita mencoba untuk mengganti theme ini sedikit lebih berwarna ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang seorang gaming, biasanya gamer itu cenderung suka yang berwarna ya. Nah, tampilan seperti ini kan standar ya. Misalnya saya menulis print, tulisannya seperti itu, hanya tulisan yang berwarna putih gitu ya. Nah, saya pengen theme-nya itu sedikit berwarna. Jadi caranya kita masuk ke Google Chrome. Nah, di sini kita coba ketikkan VS Code theme. Nah, di sini kita bisa menemukan banyak sekali theme yang dibuat oleh para developer. Kita coba salah satu ya. Misalnya ini. Oh, sorry, ini sedikit agak ribet. Kita coba yang lain. Misalnya yang ini ya. Nah, di sini banyak sekali ya theme-theme yang bisa kita pakai. Sobat tablet bisa memilih yang mana yang kalian suka. Misalnya kita pakai yang ini ya, Dracula Official. Kita klik link ini. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke linknya ini ya, dev.to/DGeoffStevens/50 ya. Selanjutnya seperti itu ya. Nah, kita klik salah satu dari link yang sahabat tablet ingin. Kita coba yang ini ya, yang Dracula Official. Kita klik. Nah, ini sampai muncul seperti ini. Kita klik install. Akan muncul seperti ini. Visual Studio Code is required to install this extension. Nah, sekarang karena kita sudah punya Visual Studio ya, jadi kita klik aja continue. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kita klik open Visual Studio Code. Nah, muncul seperti ini kan. Kalau sudah, kita masuk lagi ke file,
preference, kita masuk ke color theme. Nah, sekarang kita cari tadi yang sudah kita download. Yang sudah kita download tadi kan Dracula ya. Dracula official. Jadi kita masuk ke file, preference, color theme, kita masuk ke Dracula. Yang ini tadi ya. Kita double klik, nah sudah diganti seperti itu. Nah kalau sudah ini kita tutup. Nah kita coba sekarang, nah ini sekarang font colornya sudah berganti ya. Kita coba ke yang lain, misalnya kita buka satu script seperti ini. Nah jadi scriptnya itu akan terlihat lebih berwarna ya, jadi nggak terlalu monoton. Jadi kita melakukan atau belajar programmingnya itu bisa lebih menarik gitu, nggak membosankan. Oke, jadi begitu ya teman-teman cara untuk mengganti theme di Visual Studio Code. Oke, sahabat tablet, setelah tadi kita belajar menginstal theme, sekarang kita masuk ke materi kita ya. Kita sekarang akan mempelajari tipe data, tuple, set, dan dictionary. Jadi ini adalah materi terakhir kita untuk materi tipe data ya. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi yang lain. Jadi kalau kita bisa membuat satu outline, kita pertama akan belajar tipe data tuple. Yang kedua kita akan mempelajari set, dan yang ketiga kita akan mempelajari tentang dictionary. Gitu ya. Nah sekarang untuk materi yang pertama adalah tuple. Nah kalau tuple itu termasuk juga tipe data deret. Jadi kalau misalnya di list kita membuat variabel dengan kita membuat data list dengan suatu variabel misalnya bunga, kita akan menggunakan simbol seperti ini ya untuk list. Nah, sedangkan untuk tuple kita menggunakan simbol kurung biasa, gitu ya. Nah, tuple ini sebenarnya hampir sama dengan list, hanya saja tuple itu anggotanya tidak bisa kita rubah. Jadi tuple itu adalah tipe data yang immutable. Jadi misalnya kalau kita membuat satu variabel menggunakan nama data siswa, nah kita misalnya kita menggunakan tipe data string ya untuk membuat satu anggota di tuple. Kita kasih nama Amir, Budi, Iwan, Dewa, dan Ridwan. Masih ingat ya teman-teman, untuk tipe data string kita menggunakan kutip. Oke. Nah, kita coba mengecek terlebih dahulu ya, data siswa ini tipe datanya apa.
Coba kita klik print, type, data siswa. Kita cek, kita run. Nah, di sini jelas ya, kalau data siswa bertipe data tuple. Oke, sekarang kita kembali ke materi yang immutable tadi ya. Jadi immutable itu artinya adalah data yang anggota yang ada di variabel data siswa ini tidak bisa kita rubah. Ya, seperti yang di list kemarin, kalau list itu bersifat mutable, jadi anggotanya bisa kita rubah. Nah, ini adalah kebalikannya. Nah, untuk membuktikannya kita coba salah satu script yang biasa kita gunakan untuk mengganti atau merubah data ya teman-teman. Misalnya kita coba gini. Data siswa indeks ketiga. Nah, ingat indeks ketiga, jadi indeks itu kita mulai dari indeks ke 0 ya. Jadi rencananya itu kita akan merubah indeks ketiga, berarti indeks ke 0 itu Amir, indeks ke 1, Budi, indeks kedua, Iwan, indeks ke-3, Dewa. Jadi saya pengen merubah Dewa ini menjadi Mulyadi contohnya ya. Jadi kita rubah menjadi Mulyadi. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba jalankan ya. Bisa apa enggak sih kita ganti Dewa ini menjadi Mulyadi? Kita ketikkan script seperti biasanya untuk memunculkan ke layar. Kita ketik print data siswa. Nah, seperti itu. Oke, kita jalankan. Nah, nggak bisa kan karena ada error tuple object does not support item assignment. Jadi data ini tidak bisa kita rubah ya. Nah, jadi itu perbedaannya. Nah, cara mengakses list kita bisa menggunakan metode seperti ini. Mungkin kita memang belum belajar mengenai pengulangan ya, tapi saya coba menggunakan script bagaimana cara untuk mengakses data di dalam variabel data siswa ini. Caranya seperti ini. Kita menggunakan for i in data siswa titik 2 print data siswa. Kita coba. Nah, ini tadi setelah kita coba jalankan ternyata error ya. Jadi seharusnya script ini setelah for ini harus kita kasih spasi 1 ya. Seperti ini. Nah, kita coba jalankan lagi. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini cara lain kita untuk mengakses data yang ada di variabel data siswa. Jadi seperti itu ya. Nah, itu untuk tuple. Lalu bagaimana dengan set? Untuk tipe dataset itu juga termasuk dalam tipe data deret, hanya saja kalau misalnya set itu kita menggunakan kurung kurawal ya. Jadi
kita bisa menggunakan satu variabel, taruhlah kita namakan angka. Kita isikan angka dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya. Nah, set atau tipe dataset itu sifatnya mutable. Jadi, angka ini, variabel angka yang bertipe data set, bisa kita tambahkan atau kita ubah anggotanya. Ya. Misalnya saya mau menambahkan ke dalam variabel angka ini anggotanya itu angka 15, misalnya kita tuliskan angka titik add. Nah, add ini script untuk menambahkan anggotanya ya. Terus kita tambahkan angkanya, misalnya 15 gitu ya. Nah, untuk sementara ini untuk tapelnya kita hide dulu ya teman-teman ya. Maksudnya supaya nanti kita hanya terfokus di materi set aja. Jadi gimana caranya supaya script ini bisa kita jalankan sewaktu-waktu, tapi untuk sementara ini kita tidak jalankan. Caranya adalah dengan menggunakan tanda pagar seperti ini ya. Kita bisa menggunakan tanda pagar seperti ini. Seperti ini. Nah, kalau misalnya di sini ada 3 script seperti ini, kita bisa melakukan highlight seperti ini, di highlight itu. Terus kita tekan Ctrl garis miring ke kanan seperti ini. Ya. Nah, untuk menghilangkan ini tadi tanda komen ini, kita bisa menggunakan sekali lagi di keyboard kita ya. Tekan tombol Ctrl dan garis miring ke kanan. Jadi garis miring ke kanan itu yang atasnya ada tanda tanyanya ya teman-teman ya. Jadi kita pencet Ctrl, garis miring ke kanan. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini berarti program ini pada saat kita coba jalankan, program ini pasti akan dijalankan ya oleh Visual Studio. Kita lihat. Nah, ya kan, akan dijalankan. Jadi supaya program ini tidak dijalankan, kita highlight aja, lalu kita berikan simbol komen dengan Ctrl seperti ini. Nah, kalau misalnya ini sudah kita lakukan seperti ini, maka program tidak akan dijalankan ya. Nah, ini udah penuh, kita clear screen dulu, CLS, enter. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali ke materi set ya teman-teman. Nah, tadi kita sudah membuat variabel angka dengan anggota 1 sampai 7 dan kita akan mencoba untuk menambahkan angka 15 ini ya ke dalam variabel angka. Kita menggunakan script angka .add dalam kurung 15. Apakah benar atau bisa kita tambahkan? Karena tadi seperti yang saya bilang bahwa set adalah tipe data yang mutable, yang datanya bisa dirubah. Kita coba jalankan perintah untuk memunculkan ke layar print. Nama variabelnya adalah angka. Seperti ini. Kita jalankan. Nah, bisa ya teman-teman ya. Angkanya bisa bertambah. Seperti itu. Jadi itu adalah untuk tipe data set. Nah, kalau cara mengaksesnya seperti apa? Ya, sama aja sih. Misalnya tadi mengakses data ya menggunakan script yang sama tadi, kita menggunakan pengulangan seperti ini.
for i in angka print i, gitu ya. Nah, kita coba jalankan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oh, sorry ya teman-teman. Tadi yang di tapel itu seharusnya kita menggunakan i ya, bukan menggunakan nama variabelnya, kita menggunakan i. Nah, ini tadi kita coba akses lagi dan coba kita jalankan. Nah, hasilnya sama ya, seperti ini. Jadi cara mengakses dengan perulangannya itu bukan menggunakan variabelnya, tapi langsung menggunakan i ini, ya. Gitu. Oke, jadi itu adalah tipe data set dan tipe data tuple. Sekarang kita beralih ke tipe data dictionary. Nah, untuk tipe data dictionary itu biasanya kita menggunakan dua atribut ya, yaitu atribut key dan atribut value. Jadi misalnya seperti ini. Saya punya variabel namanya siswa. Oke. Siswa ini, oh ya, untuk dictionary kita juga menggunakan kurung kurawal ya teman-teman. Jadi seperti ini. Hanya bedanya di dictionary itu kita memiliki key dan value. Jadi key-nya itu kita bisa namakan misalnya 1 dan value-nya adalah Anton misalnya. Terus kita juga bisa menggunakan data yang anggota yang kedua misalnya 2. Itu adalah Betani, gitu ya. Nah, yang ketiga misalnya David. Gitu. Nah, jadi tipe data dictionary itu memiliki dua atribut ya, yaitu key, satu ini sebagai key, dan value-nya itu adalah yang ini, yang Anton. Seperti itu. Nah, kita coba dulu ya, apakah benar variabel siswa ini adalah tipe data dictionary. Sama, kita menggunakan ini print type siswa. Ya. Sekarang kita akses. Kita coba jalankan. Oh, sorry. Datanya tidak. Kurang S. Ya, kita coba jalankan lagi. Nah, kalau terlalu penuh ya, kita tutup. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi. Nah, benar ya. Jadi, variabel siswa ini merupakan tipe data dictionary. Gitu. Nah, untuk cara mengaksesnya juga sama, teman-teman. Kita bisa menggunakan for juga, yaitu for i in siswa. Print i.
gitu ya. Kita jalanin. Oh sorry, kita harus menambahkan juga nama variabelnya ya teman-teman. Siswa untuk mengakses anggota yang ada di variabel siswa. Jadi seperti ini, kita coba jalankan. Nah, jadi seperti ini ya, bukan angkanya yang dimunculkan, harusnya ya nama mahasiswanya seperti itu. Oke teman-teman, itu aja sih untuk tipe data di Python. Kita sudah mempelajari tipe data yang ada di Python ya. Nah, untuk penutup, kita mencoba untuk membuat satu script. Jadi kita mencoba untuk membuat satu program di mana kita akan mengakses nilai dari satu mahasiswa. Jadi nanti kita akan mendaftarkan terlebih dahulu nama-nama siswa tersebut, dan kita mencoba untuk mencari dari nama siswa ini nilainya berapa gitu ya. Jadi kita coba buat variabelnya dulu, misalnya variabelnya adalah nilai matematika misalnya. Matematika ya. Nah, di sini dan kita menggunakan tipe data dictionary. Jadi kita memasukkan namanya ya, misalnya Joni. Misalnya nilainya Joni itu 5. Namanya Edward. Nilainya Hendrik itu 9. Nilainya Thomas itu 7. Dan yang terakhir misalnya Siti. Misalnya 9. Gitu ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mencoba untuk mencari nama ini? Kita bisa menggunakan script yang namanya input ya. Jadi misalnya kita masukkan variabel misalnya nama sama dengan input dalam kurung masukkan nama siswa ya. Nah, untuk mengakses nama siswa ini kita bisa menggunakan satu jenis pengulangan ya. Kan biasa yang tadi sudah kita pelajari itu adalah kita menggunakan if. Sekarang kita menggunakan if dan else ya. Jadi kenapa kita menggunakan if dan else? Jadi nanti seandainya nama yang kita masukkan itu tidak ada dalam dictionary ini, maka apa yang akan kita lakukan? Kan seperti itu ya. Jadi
kita lakukan script seperti ini. If nama in nilai matematika titik 2 sama ya, print dalam kurung nilai nilai matematika nama adalah koma nilai matematika, jangan ya, enter aja, nilai matematika nama, gitu ya. Jadi maksud dari script ini adalah variabel nama ini akan mencari nama siswa yang ada di variabel nilai matematika ini. Jadi kalau misalnya ketemu, nama itu di dalam dictionary nilai matematika, maka program ini akan mengeksekusi atau mencari nilai yang ada di variabel nama ini. Misalnya kita masukkan nama Joni misalnya. Jadi nanti program ini akan mencari nama Joni dan memberikan hasil yaitu namanya ya. Nah, bagaimana jika tidak? Nah, makanya di sini kita menggunakan else. Jadi else titik 2. Nah, kalau misalnya else itu berarti bagaimana kalau data itu tidak kita temukan. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah kita membuat script yang menjelaskan bahwa cuma nama-nama ini aja loh yang ada. Jadi kita nggak bisa memasukkan nama mahasiswa lain. Jadi katakanlah misalnya matematika ini kan cenderung dengan orang IPA ya. Jadi kalau kita misalnya masukkan nama siswa yang ada di jurusan bahasa misalnya, jadi itu nggak terdaftar di jurusan ini gitu. Jadi yang terdaftar itu nanti akan kita berikan di layar, kita tampilkan di layar. Gimana caranya? Jadi kita ketikkan script seperti ini, print data siswa tidak ditemukan. Terus kita berikan lagi di bawahnya print berikut adalah tipe datanya apa? String. Berikut adalah nama-nama siswa. Gitu aja ya, siswa. Nah, gimana cara kita menampilkannya? Sama seperti yang kita pelajari tadi. For i in nilai matematika dot keys print i. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, kenapa kok ada
tulisan keys di sini. Jadi keys di sini adalah kata kunci yang akan mewakili anggota yang ada di nilai matematika ini ya. Jadi coba kita jalankan programnya. Oh, error. Kenapa? Oh, kurang koma ya teman-teman. Oke, coba kita jalankan lagi. Kita clear screen. Ini kurang kutip bawah, sorry. Nah, oke. Sekarang misalnya kita coba nama siapa? Kita coba namanya Edward ya. Kita press enter. Oh, sorry. Ini kurang i ya. Oke, kita jalanin lagi. Misalnya kita ingin mengakses, cari namanya Thomas. Nah, karena Thomas ini ada di dalam dictionary, maka script ini akan menghasilkan nilai matematika Thomas adalah 7. Gitu ya. Lalu bagaimana kalau misalnya nama yang kita masukkan itu tidak ada di dalam dictionary? Kita coba ya. Misalnya kita masukkan nama siswa. Misalnya namanya Deborah. Kita enter. Nah, ini akan menghasilkan hasil data siswa tidak ditemukan. Berikut ini adalah nama-nama siswanya. Nah, jadi program ini akan memberitahukan kalau Deborah ini nggak ada di dalam dictionary ini, dalam kamus ini ya. Jadi yang ada cuma namanya Johnny, Edward, Hendrik, dan Thomas, dan Siti gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu materi kita tentang tipe data. Dan untuk di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi yang lain. Oke, kalau ada pertanyaan atau kesulitan, silakan aja teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe supaya channel ini jadi lebih maju. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye.